Halo guys, kembali lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Samsung Galaxy A72. Smartphone ini adalah jajaran Galaxy A series yang punya spesifikasi paling tinggi ya untuk saat ini. Galaxy A series pada tahun 2021 kali ini lebih menarik ya, karena Samsung terkesan lebih niat gitu dalam menggarap Galaxy A series tahun ini. Tapi apakah emang sebagus harapan orang-orang tentang HP ini? Yuk, mari kita bahas tentang bagaimana kesan pertama saya menggunakan HP ini selama kurang lebih 24 jam. Sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Kalau udah, kita opening dulu. Seperti biasa, sebelum bahas HP-nya nggak afdol rasanya kalau nggak cari tahu apa aja yang bakal didapat kalau kita beli Samsung Galaxy A72. Oh ya, buat yang ikut pre-order, selain dapat HP, kalian juga bakal dapetin bonus seperti Galaxy Buds Plus dan juga Smart Tag. Selain itu ada juga kartu perdana dari IM3 Ooredoo. Lumayan banget sih ini bonusnya. Oke, selanjutnya kita bakal buka boxnya ya. Yang pertama-tama pas kita buka boxnya, kita bakal dapetin stiker IMEI. Kemudian ada kotak tipis yang berisi buku panduan dan kartu garansi, serta ada SIM ejector di sini. Sama seperti Galaxy M51, di boxnya ini nggak dapet soft case clear ya. Agak disayangkan sih menurut saya, apalagi mengingat harganya ini punya bandrol 6 jutaan. Oke, kemudian lanjut ada smartphone-nya yang punya 3 keunggulan di sini. Kemudian ada kabel data di sini USB Type-C to Type-C dan juga adapter bawaan 25 watt. Oke, langsung aja kita lihat HP-nya. Pas pertama kali lihat dan pegang HP ini, rasanya tuh kayak campur aduk ya. Saya tuh suka banget sama cara Samsung untuk mendesain kameranya dan material frame-nya ini. Terkesan solid dan elegan banget. Tapi yang saya kurang suka itu adalah kualitas dari back cover HP ini. Rasanya tuh kayak HP murah dan gak mencerminkan harga 6 jutaan. Back covernya itu kurang presisi ke baterainya, sehingga kalau kita tekan itu bisa kayak gini back covernya. Menurut saya hal ini nggak harus terjadi ya di smartphone 6 jutaan. Hal kedua yang saya kurang suka adalah bezelnya ini. Emang sih HP ini secara look bezelnya agak tipis, tapi pas kita bandingin dengan HP lain di harga yang sama, bezelnya ini kelihatan agak tebal ya dari HP kompetitor. Dan untuk gripnya ini menurut saya kurang cocok ya buat satu tangan. Wajar sih karena ukuran layarnya yang gede, yakni 6,7 inch dengan resolusi Full HD Plus dan panel Super AMOLED yang udah mendukung refresh rate hingga 90 Hz. Untuk kualitas layarnya sendiri, menurut saya layar HP ini bisa dibilang salah satu yang terbaik ya di 6 jutaan. Layarnya tuh enak banget buat dipandang dan juga enak dipakai sehari-hari. Karena dark mode-nya ini hitam pekat banget ya. Jadi ya enak banget buat dipakai ketika kondisi malam hari. Khas Samsung lah ya kayaknya kalau masalah layar ini. UI-nya juga menurut saya enak sih dan nyaman. Oh ya, buat yang belum tahu, Galaxy A72 ini udah mengusung One UI 3.1 dengan basis Android 11. Soal konektivitas, HP ini tentu udah bawa NFC ya. Jadi aman banget buat kalian yang nyari NFC. Di sektor performa, Samsung Galaxy A72 ini bawa chipset Snapdragon 720G, RAM 8GB dan ada dua pilihan storage yakni 128 dan 256. Unit yang saya pakai ini bawa storage 128GB ya. Buat yang kurang, kita bisa masukin satu SIM card dan juga satu micro SD slot di HP ini. Agak disayangkan slotnya belum dedicated ya. Kalau butuh storage yang gede, saran saya sih beli yang 256GB aja ya. Untuk chipsetnya pas saya tes di Antutu bisa meraih skor 300 ribuan ya di Antutu V9. Oh ya, Antutu V9 ini skornya lebih tinggi ya dari V8. Kalau di V8 kemungkinan skornya sekitar 280 ribuan. Sementara buat main game seperti Call of Duty Mobile, kita bisa main di settingan grafik high frame rate max atau grafik very high dengan frame rate very high. Satu hal yang bikin saya tertarik meminang Galaxy A72 ini ya, selain bonus pre-ordernya tentunya, yakni adanya fitur killer yakni IP67 dan kamera yang udah dibekali OIS atau Optical Image Stabilization.
Fitur IP67 ini menurut saya sendiri adalah fitur yang penting ya buat konsumen, apalagi buat orang yang sering hujan-hujanan atau sering banget pakai HP di tempat yang berair seperti kamar mandi atau kolam renang. IP67 ini juga bisa melindungi dari khawatir terkena cipratan atau jatuh ke air. Tapi menurut saya jangan coba-coba di air laut ya, karena nggak disarankan dan bahaya banget buat HP-nya. Untuk kameranya, Samsung Galaxy A72 ini bawa 4 kamera belakang dengan resolusi 64 megapiksel utama dengan OIS, 12 megapiksel lensa wide angle, 8 megapiksel telefoto dengan OIS, dan juga lensa makro 5 megapiksel. Untuk kamera depannya ada lensa 32 megapiksel. Fitur OIS di kameranya ini juga termasuk killer banget sih di harga 6 jutaan. Apalagi OIS-nya ini ada di dua lensa sekaligus. Smartphone zaman sekarang jarang sekali ya ada yang memakai OIS, apalagi hingga 2 seperti ini di kelas mid-range. Menurut saya Samsung wajib sih meneruskan fitur ini di generasi-generasi berikutnya. Berikut beberapa sampel foto dan video yang diambil dengan Galaxy A72. Jadi gimana menurut kalian tentang HP ini? Silahkan kasih pendapat ya di kolom komentar di bawah. Kalau menurut saya setelah pakai 24 jam tentang HP ini, kesan saya tentang HP ini adalah solid, baik di luar maupun di dalamnya. Meski ya HP ini nampak kurang cocok buat kalian yang nyari spek di atas kertas saja. Saya belum bisa beri kesimpulan apakah HP ini worth it atau enggak, perlu pemakaian lebih jauh, tapi so far ya so good aja. Oke, sekian dulu aja impresi pertama dan unboxing Samsung Galaxy A72 dari Berita Gadget. Jangan lupa buat like video ini, share, dan juga subscribe channel kita agar kita lebih semangat lagi ngasih konten-konten menarik buat kalian. So, Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.